Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Hindasa dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang bisnis model kanvas. Apa yang dimaksud dengan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas ini pertama kali dicetuskan oleh Alexander. Dan apakah yang dimaksud dengan model bisnis? Jadi model bisnis adalah suatu penggambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Nah, kita akan membahas tentang bisnis model kanvas ini secara keseluruhan, secara komprehensif, dan nanti kita akan membahas step by step beserta dengan contoh-contohnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan membahas, sekali lagi topik ini merupakan topik yang menarik. Nah, apa yang dimaksud dengan kanvas model bisnis? Kanvas model bisnis adalah suatu penggambaran yang dituangkan dalam sebuah kanvas sebagai alat untuk mendeskripsikan, memvisualisasikan, menilai, dan merubah model bisnis yang ada. Jadi kalau kita berpikir kita mau merencanakan bisnis misalnya, wah itu kompleks banget, ribet banget, perlu berlembar-lembar, seperti halnya misalnya ketika kita membuat bisnis plan misalnya, maka dalam kanvas model bisnis ini tahapannya menjadi sederhana sekali, seperti namanya kanvas model bisnis. Hanya dengan selembar kertas atau selembar kanvas kita bisa menggambarkan bagaimana bisnis yang akan kita buat. Atau bisa juga bisnis tersebut sudah berjalan, kemudian misalnya kita ingin memastikan bisnis model secara keseluruhan atau kita merubah model bisnis kita, maka kita hanya membutuhkan satu lembar kertas atau satu kanvas kalau di sini disebutnya ya. Nah, ini bisnis model kanvas ya. Yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, kemudian yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, kemudian yang keenam key activities, yang ketujuh key resources, yang kedelapan key partners, dan kesembilan cost structure. Nah, kalau misalnya kita lihat dari model bisnis yang dibuat di sini kan ada 9 kotak nih. Kita bisa melihatnya yang gambarnya, visualisasinya ya. Kita bisa melihat dari sisi yang sebelah kanan itu ada kotak, ada customer segment, kemudian kita lihat ke sebelah kiri ada customer relationship, ada channel, kemudian ada value proposition, kemudian ke sebelah kiri kita lihat ada key activities, key resources, kemudian yang ujung sebelah kiri itu ada key partner, dan yang kotak di bawah dua itu ada revenue stream dan cost structure. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, customer segment. Nah, customer segment membahas siapa yang membayar, siapa yang dilayani. Jadi, ketika kita mau membuat bisnis, meng-create bisnis, atau kita mau mengembangkan bisnis, pastikan kita tahu persis siapa customer segment kita. Dan pastikan customer segment yang dituju itu spesifik. Demografinya misalnya profilnya seperti apa, itu dideskripsikan secara mendetail. Semakin kita mendetail kita mendeskripsikan customer segment kita, maka semakin mampu kita melayani customer kita, semakin tahu kita kebutuhan keinginan customer kita. Yang berikutnya kita lihat value proposition. Jadi yang kedua kita lihat langsung ke value proposition. Nah, value proposition ini berkaitan dengan apa solusi yang kita tawarkan, apa nilai tambah, apa suatu yang surprise yang kita tawarkan kepada customer. Nah, ini penting sekali karena apa? Persaingan bisnis kan luar biasa. Persaingan bisnis luar biasa, sehingga ketika produk kita yang ditawarkan biasa-biasa saja, maka bisa jadi produk kita tidak akan laku.
maka perlu inovasi yang secara terus-menerus supaya kita bisa memberikan value proposition bagi customer kita. Nah, di antara value proposition dan customer segment, di sini kan ada dua hal ya, ini seperti jembatan. Ada customer relationship dan ada channel. Nah, kita akan membahas dua hal ini, customer proposition dan channel ini, setelah tadi kita membahas tentang siapa customer segment kita, kemudian apa value proposition yang kita tawarkan. Nah, untuk menjawab value proposition dan customer segment, di sini tadi ada dua jembatan, yaitu customer relationship ya dan channel. Nah, kita bahas yang pertama yaitu channel, jadi menjembatani antara customer segment dan value proposition. Bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses atau produk barang kita distribusikan, bagaimana proses penjualan dilakukan, maka melalui yang namanya channel. Promosi misalnya, bagaimana kita mempromosikan melalui website, melalui marketplace misalnya. Nah, ini merupakan hal yang penting. Oke, yang berikutnya yaitu customer relationship. Customer relationship ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggan secara intens. Nah, berapa hal yang diperhatikan dalam customer relationship, misalnya berkaitan dengan personal assistant, dedicated personal assistant, self-services, automated services, communities, dan co-creation. Nah, kemudian yang berikutnya revenue stream, yaitu apa saja jenis sumber pendapatan, berapa besarnya pendapatan, dan berapa kontribusi tiap jenis. Jadi setelah kita membahas blok yang sebelah kanan, jadi kita mulai dari customer segment, kemudian tadi value proposition. Dari customer segment ke value proposition ada dua jembatan, kita sudah membahasnya tadi, customer relationship dan channel. Nah, maka aktivitas tersebut harusnya bisa meningkatkan revenue stream. Nah, revenue stream itu berupa apa saja? Di sini bisa berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, bisa juga pendapatan dari sewa, bisa juga iuran dari konsumen untuk mendapatkan akses produk jasa, kemudian pendapatan penyewaan aset dalam waktu tertentu, pendapatan penggunaan merek tertentu, kemudian pendapatan dari upaya mediasi atau mempertemukan penjual dan pembeli, kemudian sewa dari pemasangan iklan ya. Jadi itu yang merupakan revenue stream. Jadi pastikan semua aktivitas tadi mendeliver value proposition itu akan menghasilkan revenue stream. Kemudian yang berikutnya kita menginjak ke sebelah kiri, yaitu ada key resources, kemudian key activities dan key partnership. Nah, kita mulai dari key resources. Key resources ini berkaitan dengan sumber daya berupa dana, sumber daya berupa manusia, aset strategik organisasi, informasi, dan pengetahuan. Nah, ini merupakan sumber daya kunci perusahaan. Nah, di sini misalnya contohnya ada physical, intelektual, finansial, dan human. Nah, ini merupakan key resources perusahaan. Ketika membangun bisnis, maka kita pastikan kita tahu persis apa saja key resources-nya. Karena apa? Karena key resources kan merupakan sumber daya kunci. Artinya ketika sumber daya kunci ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu key activities. Key activities ini juga penting untuk diperhatikan, apa saja aktivitas yang menjadi inti dari operasional perusahaan. Nah, di sini misalnya key activities bisa berupa produksi, bisa berupa problem solving, bisa berupa network ya. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita menjalankan suatu bisnis, apalagi ini berkaitan dengan key activities.
Kemudian key partnership. Nah, key partnership ini merupakan siapa rekan bisnis perusahaan, ya. Apakah misalnya perusahaan outsourcing atau tidak, siapa saja rekan bisnis yang itu berkaitan dengan bisnis yang kita jalankan. Bisa supplier, bisa juga distributor atau rekan bisnis yang lain. Nah, misalnya di sini ada beberapa jenis key partnership, misalnya ada strategic aliansi, kemudian competition, joint venture, kemudian buyer seller relationship. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure ini berkaitan dengan apa saja jenis biaya, berapa besarnya biaya, dan berapa persentase setiap komponen. Cost structure penting sekali diperhatikan karena kalau kita lihat aktivitas yang sebelah kiri, ini kan dari value proposition ke kiri itu kan ada key activities, kemudian key resources, kemudian ada key partnership. Nah, dari aktivitas ini tentunya ada cost, tapi pastikan cost yang dikeluarkan itu bisa mendukung value proposition perusahaan. Nah, untuk cost structure di sini ada berapa jenis? Ada fixed cost, biaya tetap yang tidak terkait langsung dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada variable cost, biaya yang secara langsung terkait dengan peningkatan atau penurunan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, misalnya biaya bahan baku, ya. Ketika penjualannya meningkat, maka biaya bahan baku tersebut juga meningkat. Kemudian economics of scale, keuntungan dari biaya yang diperoleh karena menghasilkan produk atau jasa dalam jumlah banyak. Kemudian economics of scope, keuntungan biaya yang diperoleh karena skala operasi yang sangat besar. Nah, ini cost structure. Jadi pastikan perusahaan tahu persis bagaimana struktur biayanya. Ketika bisa menekan biaya, maka perusahaan akan lebih efisien. Tapi bukan berarti biaya yang rendah itu bagus. Dilihat juga apakah biaya yang dikeluarkan itu bisa meningkatkan value proposition atau tidak. Jadi pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan itu berkaitan dengan atau memperhatikan value proposition perusahaan. Berikut ini contoh bisnis model kanvas dari Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim tahun 2010 yang menyediakan berbagai solusi untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Gojek telah berevolusi dari perusahaan penyedia jasa transportasi online menjadi perusahaan yang menawarkan lebih dari 20 jasa. Nah, berikut ini kita akan membahas bagaimana sih model bisnis kanvas dari Gojek, tapi kita batasi Gojek di sini sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online. Bisnis model kanvas yang pertama yaitu customer segment. Segmen pelanggan mana yang berpotensi menggunakan jasa transportasi online? Yang pertama adalah pelajar sekolah, kemudian ada juga ibu rumah tangga, pekerja staf kantoran, pengguna transportasi publik, dan generasi melek internet. Bisnis model kanvas yang kedua yaitu value proposition. Value proposition-nya menentukan apa keunggulan dari Gojek, apa manfaatnya, mengapa pelanggan harus memilih Gojek dibandingkan dengan transportasi yang lain. Nah, di sini kita akan bahas value proposition dari Gojek. Yang pertama, mudah, aman, kualitas kendaraan, dan ketepatan waktu. Jadi lebih mudah karena bisa pesan dimanapun, kapanpun. Aman karena kita tahu persis siapa drivernya misalnya. Kemudian kualitas kendaraan tentu saja sudah divalidasi oleh
pihak Gojek, kemudian kita tahu persis kapan kira-kira kita dijemput, sampainya kapan, sehingga lebih pasti. Kemudian yang berikutnya, mudah diakses dan banyak layanan. Dan pembayaran bisa non-tunai maupun dengan menggunakan GoPay dengan harga yang terjangkau. Nah, ini value proposition dari Gojek. Bang, mau bayar. Ngetipin GoPay kayak punya pacar baru dipamerin. Tak tawan orang lah. Aman, bayar GoPay bisa scan muka. Cuma gue yang bisa bayar. Fitur aman Gojek bantu jagain kamu. Bisnis model kanvas yang ketiga yaitu channel. Media interaksi antara Gojek dengan konsumen. Menggunakan channel apa saja? Ada media sosial, kemudian ada iklan billboard, kemudian ada aplikasi Gojek itu sendiri, kemudian ada juga testimoni dan rating. Nah, ini merupakan media interaksi antara Gojek dengan konsumen. Bisnis model kanvas yang keempat yaitu customer relationship. Bagaimana cara Gojek menjalin hubungan dengan konsumen agar mereka tidak mudah berpaling ke transportasi yang lain atau kompetitor yang lain. Nah, di sini ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu Gojek menerima pengaduan, kritik, saran, kemudian menggunakan media sosial juga, kemudian email newsletter, kemudian komunitas offline dan offline, diskon dan promo. Nah, ini beberapa cara yang dilakukan oleh Gojek agar konsumen loyal terhadap Gojek. Bisnis model kanvas yang kelima yaitu revenue streams. Dari mana Gojek mendapatkan sumber pendapatan? Yang pertama dari profit sharing mitra, kemudian dari pengisian ulang atau top up saldo GoPay, dan keuntungan dari Google Play atau Apple Store. Nah, sumber pendapatan ini merupakan hal yang penting dan harus dikelola semaksimal mungkin. Bisnis model kanvas yang keenam yaitu key resources. Supaya tetap kompetitif dalam industri bisnis yang dijalani, Gojek perlu sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis. Key resources Gojek merupakan sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Nah, apa saja yang menjadi key resources dari Gojek? Ada SDM, kemudian aplikasi Gojek, mitra dan driver, big data, infrastruktur server, dan Google Maps. Bisnis model kanvas yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci merupakan aktivitas yang penting karena apa? Karena menghasilkan value proposition bagi perusahaan. Nah, untuk Gojek aktivitas kuncinya apa saja? Nah, di sini ada layanan transportasi, layanan pembayaran, layanan mitra, riset dan pengembangan, pemeliharaan aplikasi, dan manajemen data. Bisnis model kanvas yang ke-8 yaitu key partnership. Key partnership adalah elemen dalam bisnis model kanvas yang berisi daftar sumber daya di luar perusahaan Gojek yang dibutuhkan untuk mencapai key activities dan menyampaikan value ke pelanggan. Nah, di sini siapa saja key partnership dari Gojek? Ada investor, kemudian ada mitra, ada perusahaan asuransi, ada bank, dan ada driver. Yang terakhir yaitu cost structure. Cost structure merupakan elemen terakhir dalam bisnis model kanvas. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Nah, di sini yang merupakan cost structure dari Gojek meliputi sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra,
pemeliharaan dan perbaikan sistem atau aplikasi, operasional kantor, investasi riset dan development, dan biaya Google Map. Mungkin itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.